Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang akan terjadi padamu sebentar lagi. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Queen of Swords. Wow, King dan Queen berdampingan ya. Kartu ketiga. Di sini ada Knight of Wands. Kartu keempat. Di sini kita punya Six of Wands. Kartu kelima. Di sini ada Queen of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Two of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Pentacles. Oke, Aries. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah yang akan terjadi padamu sebentar lagi. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Four of Pentacles. Nah, di sini tergambar bahwa selama ini memang banyak hambatan, banyak halangan, banyak jalan buntu yang kamu temukan untuk membawa perubahan baik di dalam kehidupanmu. Di sini tergambar sudah sangat lama tidak ada perubahan yang sangat baik di dalam kehidupanmu. Baik dari setiap sendi-sendi kegiatan-kegiatanmu. Ya, seperti kamu selalu mendapat penolakan, ya, menghadapi sebuah kegagalan, kemunduran pada setiap kegiatanmu. Ditambah mungkin tidak dapatnya support, tidak dapatnya dukungan, tidak dapatnya perlakuan secara baik dari lingkungan ataupun dari orang-orang sekitar untuk dirimu. Dan hambatan-hambatan inilah yang akhirnya membuat kamu berpikir keras bagaimana caranya agar bisa menghancurkan, agar bisa menghantam tembok besar di dalam kehidupanmu untuk bisa maju dan berkembang ini. Dan dari situlah kamu susun strategi, susun langkah, menata diri menjadi lebih baik. Dan sehingga ya, hambatan itu, jalan buntu itu, ya, rintangan dan halangan yang selama ini menjadi sebuah palang besar untuk kamu membawa kemajuan, akhirnya bisa kamu hancurkan, akhirnya bisa kamu buka jalan tersebut sehingga ya, kamu mulai bisa melihat peluang, melihat kesempatan, ya, membawa perubahan yang baik pada sendi-sendi kehidupanmu. Dan dari situlah, di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, kamu memaksimalkan ya keadaan ini dengan sangat baik. Kamu lakukan hal yang terbaik. Ya, di saat momentum yang tepat ini, kamu benar-benar bangkit, benar-benar melompat, ya, jauh lebih tinggi pada hari-hari sebelumnya yang pernah kamu lakukan. Sehingga akhirnya, kamu mulai mendapati sebuah peningkatan pada setiap sendi kehidupanmu dan berimbas kepada meningkatnya finansial, meningkatnya penghasilan. Dan dari situ ada kebahagiaan,
Ada kenyamanan yang kembali bisa kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan pada akhirnya apa? Lingkungan orang sekitar mulai mengakui, mulai menaruh rasa hormat, rasa respek terhadap dirimu, karena tanpa bantuan mereka, kamu maju dan berkembang. Bahkan beberapa di antara mereka mulai ada yang mengakui kekeliruan, mengakui kesalahan terhadap memperlakukan, terhadap cara mereka bersikap kepada dirimu. Nah, dari situlah akan ada hubungan, akan ada komunikasi, akan ada kerjasama yang semakin hangat, yang semakin baik, dan semakin berkembang. Karena apa? Karena kamu tidak pernah marah, tidak pernah benci, tidak pernah dendam terhadap mereka. Nah, dari situlah relationship, hubungan semakin terbangun dengan sangat positif, dan kamu akan terus maju dan terus berkembang di hari-hari selanjutnya. Oke? Jadi inilah mungkin salah satu yang akan terjadi di dalam kehidupanmu, dan hal baik ini kamu jadikan sebagai momentum untuk benar-benar bisa terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya King of Swords. Nah, ini adalah sebuah sikap, ya, sebuah kebijaksanaan, sebuah kedewasaan yang semakin tumbuh ataupun yang semakin kamu miliki, di mana di sini tergambar kamu akan siap menghadapi setiap masalah apapun yang akan muncul di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena beberapa waktu lalu kamu telah banyak melewati proses, melewati rintangan, melewati tantangan yang lebih sulit, sehingga kamu benar-benar mendapati pengalaman yang baik, mendapati pelajaran yang berharga untuk menghadapi masalah yang akan muncul nantinya. Untuk melewati berbagai macam tantangan, berbagai macam keadaan dan situasi yang akan kamu hadapi di depan perjalananmu. Nah, jadi kamu akan pada akhirnya akan berterima kasih pada proses, pada perjalanan, pada setiap lika-liku kehidupan yang kamu lewati selama ini. Karena itulah peristiwa, itulah keadaan yang membuat kamu menjadi semakin baik, semakin berkualitas, dan semakin bijaksana di dalam kehidupanmu. Dan tentunya kamu akan bisa terus membawa perubahan baik, ya, pada setiap sendi, pada setiap sektor kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu kedua. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, ini adalah kedewasaan, ya, kedewasaan, kebijaksanaan, empati yang tinggi, serta pola pikir, cara pandang yang semakin berkembang, semakin maju, semakin luas, dan semakin jauh ke depan. Kenapa? Karena kamu saat ini benar-benar jauh dari pemikiran yang sempit, pemikiran yang kerdil. Karena apa? Karena kamu tidak pernah ingin, ya, menyalahkan siapapun, menyalahkan keadaan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kalau kamu menyalahkan orang lain, kalau kamu menyalahkan keadaan, tentunya kamu akan selalu memiliki alasan untuk tidak maju, untuk tidak berkembang, untuk tidak membawa perubahan baik di dalam kehidupanmu. Nah, makanya kamu jauh dari pemikiran-pemikiran yang sempit, pemikiran-pemikiran yang kerdil. Kamu anggap apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu adalah sebuah keadaan, ya, sebuah peristiwa yang ditujukan oleh semesta kepada dirimu agar kamu menjadi lebih berkembang, agar kamu menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Dan ditambah, ya, kamu memiliki sikap empati yang begitu baik. Kamu tampak selalu ingin berbuat baik, selalu ingin memperlakukan orang secara baik, dan selalu ingin membawa manfaat, membawa dampak positif bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Makanya di sini tergambar ada empati.
Nah, jadi empati inilah yang menjadi tolak ukur, yang menjadi salah satu faktor ya kenapa lingkungan dan orang sekitar semakin respect, semakin nyaman dan semakin menghargai kamu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, ini adalah komitmen ya, komitmen, keberanian, keyakinan dan kepercayaan diri ya yang ada di dalam dirimu untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Nah, jadi ada energi yang besar, ada kekuatan yang sangat menonjol ya di dalam dirimu untuk benar-benar bisa mewujudkan setiap mimpimu, untuk benar-benar bisa meraih ya apa yang kamu impikan selama ini. Nah, jadi dengan keberanian, dengan keyakinan, kamu akan terus melangkah maju, akan terus menjadi yang terbaik, dan akan terus melakukan hal-hal yang terbaik yang kamu mampu, ya, untuk bisa benar-benar menata kehidupanmu menjadi lebih maju, lebih sukses, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi wajar jika kemenangan dan kesuksesan kali ini akan benar-benar berada di dalam genggaman tanganmu. Akan benar-benar bisa kamu raih, benar-benar bisa kamu hadirkan ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu memang tidak pernah sekalipun lalai, tidak pernah sekalipun abai, dan atau juga kamu tidak akan terlena, tidak akan terbuai pada kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena jika kamu terlena, jika kamu abai, jika kamu cepat puas, ya, maka kamu tidak akan melakukan hal yang terbaik lagi untuk ke depan harinya. Karena kamu tahu nih, ya, jika kamu tidak melakukan yang terbaik di hari mendatang, ya, maka kamu akan bisa saja kalah dalam persaingan, kalah dalam kompetisi yang akan semakin ketat nantinya. Nah, makanya sepertinya kemenangan dan kesuksesan ini akan kamu mampu pertahankan. Akan selalu ada di dalam kehidupanmu karena kamu ingin terus challenge, terus tantang dirimu untuk melakukan hal yang terbaik lagi setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, ini sikap ya sebenarnya. Kamu memang seorang yang mandiri. Seseorang yang benar-benar tidak ingin menggantungkan harapan, menggantungkan mimpi, menggantungkan cita-citamu kepada sesuatu ataupun kepada orang lain. Ya, kamu sangat tidak suka, sangat tidak senang jika berpangku tangan. Nah, jadi biarlah semua kamu usahakan sendiri, semua kamu lakukan sendiri, perjuangkan sendiri, ya, dan tentunya dengan bantuan Sang Penciptamu. Karena kamu tahu hanya kepada Sang Penciptalah, ya, kamu bisa berkeluh kesah, kamu bisa panjatkan mimpi dan harapanmu, kamu bisa memohon, ya, doa terbaik yang kamu inginkan. Karena kamu tahu Sang Penciptalah yang tidak akan pernah bosan, yang tidak akan pernah berubah pikiran untuk menolong hambanya, untuk membawa hambanya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi ini adalah sebuah keseimbangan, sebuah perbaikan, sebuah kemajuan ya dari kamu menata setiap sendi kehidupanmu, di mana kegiatan ya, dirimu, hubungan kamu dengan lingkungan sekitar itu menjadi semakin maju, menjadi semakin baik dan semakin berkembang. Dan dari situlah kamu mulai mendapatkan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupanmu. Dan semuanya akan membuat kehidupanmu akan semakin bahagia, semakin nyaman, dan semakin sukses daripada sebelumnya. Oke ya.
Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries benar-benar akan bisa mewujudkannya, mewujudkan hal-hal baik ke dalam kehidupanmu. Dan sepertinya kebahagiaan dan kesuksesan yang kamu miliki tentunya tidak akan kamu nikmati sendiri. Tentunya akan kamu share, akan kamu bagikan kepada siapapun yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.